hari ini dengan tema materi kita adalah MPASI adekuat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, dan tentunya nanti akan dibahas tentang pentingnya untuk MPASI adekuat, syarat MPASI yang tepat, pemilihan bahan makanan memenuhi kebutuhan gizi, dan juga penyimpanan dan penyajian MPASI yang benar. Itu semuanya nanti akan dibahas komplit oleh narasumber kita yang luar biasa. Kita sambut bersama. Ini dia Dr. Joko Kurniawan, MSc, spesialis anak. Boleh beri tepuk tangan di tempat masing-masing? Yeay! Selamat malam, Dr. Joko. Ya, selamat malam. Baik, sudah terlihat sangat jelas, suaranya juga sudah terdengar. Malam hari ini, Dr. Joko, kita akan langsung saja untuk belajar bersama ya, dokter ya. Dengan tema materinya MPASI adekuat untuk memenuhi kebutuhan si anak. Silakan Dr. Joko, waktu dan layar kami persilahkan untuk Dr. Joko. Iya, terima kasih Mbak Prisil. Selamat malam para mam semua, para peserta. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mempercayakan kepada saya. Jadi pada hari kedua ini ya, saya diberikan topik mengenai MPASI adekuat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Jadi ini prinsipnya kita sama-sama sharing ya, jadi mungkin bukan siapa lebih hebat, siapa lebih tahu gitu ya. Mungkin kita sama-sama saling sharing, mungkin saya juga kadang-kadang banyak belajar juga dari pasien-pasien saya soalnya gitu ya. Kita mulai ya, nanti mungkin biar menghemat waktu, biar banyak nanti sesi tanya jawabnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya, kita harus tahu dulu sebetulnya anak itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu terbagi menjadi ASI, asuh, dan asah. Ya, ASI itu kasih sayang, emosi ya. Kemudian asuh itu mengenai kebutuhan pangan, sandang, papan, ya, termasuk pelayanan kesehatan, bermain, dan lain sebagainya. Kemudian ada asah yang berhubungan dengan perkembangan anak. Nah, salah satu kebutuhan dasar memang tidak lain dan tidak bukan ya anak harus diberi makan, kira-kira gitu ya. Maka kita saat ini kita bahaslah praktek pemberian makan yang tepat untuk si buah hati. Nah, rekomendasi dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa ASI eksklusif memang yang terbaik untuk 6 bulan pertama. Maka rekomendasinya 1 jam pertama harus sudah bisa melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian menyusui eksklusif dilanjutkan sampai 6 bulan, kemudian ASI masih tetap bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih, tetapi MPASI-nya sudah mulai diberikan sejak usia 6 bulan. Gitu rekomendasinya ya. Nah, jadi kalau dari grafik kita lihat ya, dari lahir anak itu ASI eksklusif gitu ya. Kemudian setelah 6 bulan, MPASI sudah mulai masuk di sini. Ya, di sini masuk periode penyapihan ASI dari usia 6 bulan sampai 24 bulan, di mana ASI mulai diturunkan secara bertahap, ya. MPASI mulai dinaikkan secara bertahap sampai masuk ke fase makanan keluarga di usia 1 tahun ke atas. Gitu, kira-kira seperti itu. Gambaran kasarnya ya. Nah, ini 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif ya. Namun memang pada keadaan khusus susu formula bisa diberikan dengan indikasi medis. Ya, ingat dengan indikasi medis bukan indikasi sendiri. Ya, itu yang perlu dibedakan. Kemudian MPASI lebih awal juga masih mungkin bisa diberikan pada beberapa kasus. Itu pun atas indikasi atau saran dari dokter anak biasanya ya. Nah, kita masuk nih periode yang kita bahas pada materi saat ini, yaitu di atas 6 bulan. Jadi kapan MPASI harus mulai diberikan? Yaitu saat energi yang dibutuhkan sudah tidak bisa mencukupi lagi dari ASI eksklusif, kira-kira gitu. Nah, itu berdasarkan data, itu setelah 6 bulan mulai ada gap atau kesenjangan energi antara ASI dengan kebutuhannya. Jadi kita lihat yang biru tua ini adalah dari ASI gitu ya. Kemudian ini ada gap yang sebenarnya kebutuhannya sampai atas gitu, yang tidak bisa tercukupi hanya dari ASI saja. Semakin ke atas bertambahnya usia, gapnya semakin besar. Makanya itu dia MPASI harus dinaikkan bertahap. Salah satu yang signifikan perbedaannya adalah kebutuhan zat besi ya. Kita lihat kebutuhan zat besi anak
khususnya di 5 bulan sampai 6 bulan pertama, kebutuhannya itu masih bisa tercukupi dari cadangan yang diberikan ibu saat lahir. Maka dari ASI eksklusif saja tidak ada masalah biasanya. Tetapi setelah 6 bulan, ASI eksklusif sendiri sudah tidak bisa mencukupi, sementara cadangan besi dari ibu juga sudah habis. Maka ada namanya kesenjangan zat besi. Maka ada perlu tambahan zat besi, yaitu dari MPASI tadi. Atau dari IDAI sendiri sudah merekomendasikan pemberian zat besi mulai usia 6 bulan. Nah, lalu bagaimana kita kalau mau memberikan MPASI kepada si buah hati? Ada yang dikenal namanya feeding rules atau syarat pemberian MPASI yang tepat. Ini berdasarkan rekomendasi IDAI ya, ada 4. Yang pertama tepat waktu, yang kedua adekuat, yang ketiga aman dan higienis, yang keempat diberikan secara responsif ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Tapi mungkin nanti kita akan lebih bahas di adekuat sama yang penyimpanan nanti ya. Nah, ini tepat waktu, kita lihat bahwa kita harus lihat tepat waktu itu dilihat dari tanda kesiapan anak. Bisa tidak dia mulai menerima makan? Tanda-tandanya apa sih anak sudah bisa menerima MPASI? Yang pertama, dia kontrol kepalanya sudah tegak. Ya. Yang kedua, refleks menjulurkan lidahnya sudah mulai berkurang. Ya, itu nanti bisa dilihat kalau yang punya anak gitu ya. Kemudian selera makannya mulai meningkat. Jadi dia tampak lapar terus ya, kan frekuensi menyusunya semakin lama semakin sering gitu ya. Kok kayaknya kurang gitu ya. Orang tua ada yang bilang begitu kalau usianya sudah 5 bulan gitu ya misalnya. Kemudian dia tertarik kalau misalnya orang tuanya lagi makan apa gitu ya, dia kayaknya pengen ngambil gitu ya. Nah, jadi dia sudah tertarik untuk pengen ikut makan gitu. Nah, itu tanda-tandanya seperti itu. Nah, pada saat makan, posisi tubuh sebetulnya yang penting adalah kepala dan lehernya ini tegak ya, baik itu duduk di kursi atau di feeding chair, baik itu di pangku atau duduk di kursi bayi seperti ini juga tidak ada masalah ya. Jadi prinsipnya agar bayi tidak tersedak. Yang kedua adekuat ya. Apa yang disebut adekuat? Dia harus mengandung menu gizi lengkap. Menu gizi lengkap itu adalah karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein, utamakan sumber hewani, dan ada buah atau sayur dalam setiap saji makan. Jadi kenapa harus mengandung itu semua? Karena dengan adanya komponen gizi lengkap seperti tadi ini, maka komponen makronutrien dan mikronutriennya akan didapatkan semuanya. Karena fungsinya berbeda. Kalau makronutrien itu untuk mempertahankan berat badan, sementara mikronutrien itu untuk meningkatkan fungsi sel, imunitas, dan memperbaiki fungsi organ. Jadi keduanya ini harus didapatkan oleh bayi. Nah, apa yang harus diberikan? Mulailah dengan makanan yang lumat ya. Kemudian konsistensinya itu dinaikkan secara bertahap. Seperti gambar ya. Nah, ini naikkan teksturnya bertahap ya, bisa dari mulai bubur kasar tidak disaring ya. Kemudian bisa juga diberikan finger food saat makan. Kemudian bisa juga dengan makanan lunak dengan lauk dicincang kalau sudah mulai agak kasar ya. Kemudian terakhir makanan keluarga ya. Ini kalau digambar seperti ini, mulai dari yang bertahap halus ya, kemudian dicincang gitu ya. Seperti ini, kemudian nanti jadi makanan keluarga. Nah, kemudian adekuat tadi secara kualitas, kita juga harus adekuat secara kuantitas. Artinya jumlahnya berapa yang diberikan. Nah, ini berdasarkan gambaran umum ya. Usia 6-8 bulan, biasanya ASI masih memenuhi kebutuhan sekitar 70-80% kebutuhannya. Maka MPASI-nya hanya memenuhi sekitar 20-30% saja, yaitu sekitar 200 kilokalori per hari. Biasanya mulai dengan 2-3 sendok makan, kemudian bisa dinaikkan bertahap sampai total 125 cc setiap saji makan. Semakin meningkatnya usia, maka komponen MPASI-nya semakin meningkat. Ya, bisa dilihat di tabel ya. Dan komponen ASI-nya makin lama makin berkurang. Begitu juga kalau dia dengan bayi yang non ASI ya, susunya makin lama makin berkurang ya. Nah, ini panduan MPASI tadi ya, teksturnya mulai dengan bubur halus, lembut, kemudian semakin usia bertambah makanan semakin kasar. Frekuensi targetnya nantinya ada 3-4 kali sehari yang dapat diberikan dengan 1-2 kali selingan. Ya, ini volumenya juga naik secara bertahap ya.
Nah, ini tadi contoh jadwal makan ya, yang mungkin sudah sering dilihat mungkin di mana-mana di media sosial juga ada. Ini contoh jadwal makan yang saya ambil dari rekomendasi praktek pemberian makanan IDAI ya. Ini berdasarkan usia, jadi makan diatur tiap 2-3 jam sekali. Kira-kira begitu supaya mengenalkan rasa lapar dan kenyang untuk anak, begitu kira-kira ya, sehingga makannya optimal pada saat makan. Kemudian 3 kali makan utama dengan 2 kali selingan, baru sisanya ASI atau susu ya. Nah, syarat yang ketiga tadi adalah aman dan higienis. Jadi makanan yang disajikan itu harus aman ya. Aman itu kita lihat dari persiapannya. Jadi pertama pastikan tangan kita dicuci ya, peralatan makannya yang digunakan untuk menyiapkan makanan juga pastikan bersih. Ya, tadi dengan cuci tangan. Hati-hati juga kalau habis dari toilet ya, jangan lupa untuk cuci tangan. Anak misalnya habis buang air besar ya, terus jangan sampai langsung kita nyiapin makanan gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian dari tempat penyimpanan, simpan di tempat yang bersih dan aman. Jangan lupa pisahkan talenan untuk makanan yang matang dengan yang bahan mentah ya. Nah, ini penyimpanannya itu biasanya boleh di suhu lemari es kurang dari 5 derajat. Ya, dengan memisahkan daging dan ikan yang terbungkus plastik. Kemudian jangan lupa memperhatikan petunjuk dan tanggal kadaluarsa dari bahan tersebut. Kalau di luar lemari es atau di suhu ruangan itu hanya bisa bertahan kurang lebih 2 jam. Ya, kalau frozen food dicairkan dengan microwave segera dimasak, tidak dapat dimasukkan kembali ke lemari es. Ya, jadi sama dengan ASI kan juga demikian ya. Kalau sudah dicairkan tidak bisa dibekukan kembali. MPASI yang terpapar suhu 32 derajat selama lebih dari 1 jam harus dibuang. Ya. Sementara aturan umumnya itu 5-60 derajat yang 2 jam harus dibuang. Nah, ini adalah zona temperatur makanan yang berbahaya ya, di mana suhu berbahaya itu adalah suhu antara 5-60 derajat. Di mana kalau makanan berada pada suhu tersebut, itu dalam tempo 2 jam kontaminasinya sudah ada. Maka tidak boleh lebih dari 2 jam. Jadi penyimpanannya di mana? Ya di atas 60 atau di bawah 5 derajat gitu kalau mau disimpan MPASI-nya. Ini secara teknis seperti ini ya. Kalau di kulkas, buah atau sayur yang disaring di kulkas yang bawah itu bisa bertahan 2-3 hari, kalau di freezer bisa 6-8 bulan. Kalau untuk daging dan telur yang dihaluskan, kalau di kulkas yang bawah itu bisa bertahan 1 hari, sementara di freezer 1-2 bulan. Kalau daging yang dicampur sayur di kulkas bawah bisa disimpan 1-2 hari, kalau di freezer 1-2 bulan ya. Yang keempat, syarat yang terakhir yaitu diberikan secara responsive feeding ya. Artinya tepat cara. Jadi kadang-kadang ada, dok saya sudah adekuat, sudah sesuai jadwal gitu ya. Kemudian sudah tepat waktu dan lain sebagainya, sudah aman juga tapi beratnya masih kurang bagus naiknya. Nah, ini mungkin yang syarat keempatnya lupa dilakukan ya. Ya, dengan cara membantu anak yang sudah mampu makan untuk mampu makan sendiri ya. Memperhatikan sensasi lapar dan kenyang. Kemudian makan perlahan, sabar dan tidak memaksa. Bila anak tidak mau makan, coba jenis makanan atau tekstur atau rasa yang lain. Jangan mengalihkan perhatian dengan hal yang membuat anak tidak mau makan lagi ya. Jadi kayak modus penipuan gitu. Ibu-ibu kan suka tuh. Ayo, ayo, ayo gini, iya, angkat mulutnya apa, buka mulutnya, langsung dimasukin gitu ya. Jadi kayak ditipu anaknya. Nah itu tidak bagus ya untuk secara psikologis anak sehingga nanti dia bisa jadi trauma ya. Kemudian kita harus ingatkan bahwa makan itu merupakan proses belajar. Ya, jadi harus ada kontak mata dengan anak ya. Jadi secara umum feeding rules itu mengatur 3 aspek ya, yaitu jadwal, lingkungan dan prosedur. Ya. Jadi jadwal tadi ya 3 kali makan utama, kemudian diselingi oleh 2 kali makanan kecil atau selingan. Susu tadi dapat diberikan 2-3 kali sehari tergantung usia. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Makanya ada juga yang mengenal jargon 2-32 gitu ya. Ya silakan saja karena memang sesuai. Kemudian hanya boleh minum air putih di antara waktu makan. Kemudian untuk faktor lingkungan, pastikan lingkungan menyenangkan. Ya, tidak boleh ada paksaan tadi salah satunya, tidak boleh ada distraksi. Nah, ini yang penting ya. Jangan biarkan anak anak saya kalau nggak sambil nonton TV ini nggak mau makan dok. Anak saya kalau nggak sambil main
HP nggak bisa, Dok. Nah, itu yang harus mulai diatur sejak awal ya. Bahwa ini faktor lingkungan ini untuk fokus makan itu harus dilatih sejak dini. Nah, secara prosedur tadi dorong anak untuk tetap makan sendiri sambil didampingi ya tentunya ya. Bila anak tidak mau makan, tawarkan kembali makanan tanpa memaksa. Bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan ya, jangan ada paksaan yang nantinya akan menimbulkan trauma makan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. Yang pertama, madu tidak boleh di bawah usia 1 tahun ya, karena ada bakteri yang bisa mengkontaminasi usus bayi. Yang berikutnya tidak perlu menunda jenis makanan tertentu, misalnya ikan, telur ya, justru diperkenalkan satu persatu agar bisa tahu apakah ada alergi atau tidak ya. Makanan yang beresiko tersedak sebaiknya tidak diberikan sebelum usia 3 tahun ya, seperti kismis, kacang ya. Kemudian MPASI pertama apa nih? Jadi tadi harus mengandung menu lengkap ya, karbohidrat, protein hewani, lemak ya, dan sayur atau buah yang tentunya mengandung zat besi, seng dan mikronutrien lain secara lengkap. Ya, jadi bisa pure daging sapi dengan beras putih, daging sapi, kaldu atau minyak gitu ya bahan dasarnya ya. Atau bisa dibuat puree hati ayam ya dengan bahan dasar beras putih, hati ayam, kaldu atau minyak. Atau dengan menggunakan MPASI terfortifikasi. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa menu tunggal tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang kurang dari ASI. Ya. Sebagai contoh yang paling sering MPASI tunggal itu adalah pisang. Seringkali anak saya pertama kali dikasih pisang saja, Dok. Nah, misalnya begitu ya. Kita lihat sebetulnya yang orange ini adalah energi yang dibutuhkan oleh anak usia 6-8 bulan. Sementara yang biru ini adalah energi yang terkandung dalam pisang. Kemudian proteinnya juga demikian, zat besinya juga demikian, sengnya juga demikian. Jadi kalau anak hanya diberikan menu tunggal pisang misalnya, dia akan kekurangan semua aspek, yaitu kekurangan energi, kekurangan protein, kekurangan zat besi, dan kekurangan seng. Ya pastinya akan tidak optimal pertumbuhannya. Nah, gula bagaimana, Dok? Sebetulnya asupan gula dalam bentuk free sugar untuk anak di bawah 2 tahun bukannya dilarang, tetapi ada batasannya, yaitu kurang dari 5% dari total kalori per hari. Ya, jadi misalnya usia 6-8 bulan, kan kebutuhan kalorinya sekitar 700-900 kilokalori. Kebutuhan kalori dari MPASI-nya sekitar 200. Maka batasan asupan gula hariannya tidak boleh lebih dari 2,5 gram per hari. Nah, untuk ukuran rumah tangganya ya kurang lebih setengah sendok takar gula pasir. Kira-kira gitu ya. Kalau yang semakin bertambah, semakin meningkat lagi. Nah, ini ya, tetap diberikan gula ya, walaupun dalam jumlah terbatas. Kemudian garam bagaimana, Dok? Garam juga sama. Anak usia 0-12 bulan, juga di atas itu semuanya mempunyai kebutuhan garam. Tapi memang dalam jumlah terbatas. Misalnya untuk anak usia 0-12 bulan, kebutuhannya itu kurang dari 1 gram per hari. Atau kurang dari 400 mg natrium. Ya, bisa dihitung dengan ukuran rumah tangganya bahwa 1 sendok takar garam itu isinya 6 gram. Ya, berarti kan kurang lebih sejumput kecil lah ya. Kira-kira gitu ya. Tidak dianjurkan menambahkan garam melebihi kebutuhan harian ya, karena tentu akan mempererat fungsi ginjal anak. Nah, ini saya memberikan informasi sedikit ya mengenai rekomendasi asupan garam berdasarkan usia ya. Secara teknis ya mungkin bisa dihitung sebetulnya, tapi sebetulnya intinya adalah makanan yang diberikan ke anak itu sebetulnya harus mengandung rasa. Ya, tidak tawar atau hambar ya. Kadang-kadang orang tua kan ada yang strict. Oh, nggak boleh dikasih gula atau garam pada MPASI anak saya. Akibatnya anaknya nggak mau makan. Kenapa? Karena nggak ada rasanya sebetulnya. Sementara anak di atas 6 bulan sudah mulai mengenal rasa. Dia pintar. Makanan mana yang enak, makanan mana yang rasanya manis, itu dia tahu. Gitu. Jadi rasa ini menjadi penting ya. Nah, kemudian kebutuhan serat untuk bayi. Serat dapat berikatan dan menghambat absorpsi beberapa mineral penting, seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan seng. Nah, pada dasarnya serat masih dibutuhkan untuk bayi, namun sifatnya hanya diperkenalkan.
Oleh karena itu seringkali pengalaman saya juga pada bayi atau anak yang di bawah 2 tahun jika diberikan buah atau sayur yang terlalu banyak justru akan mengakibatkan sembelit gitu. Ya karena kebutuhannya sebetulnya hanya sedikit, kalau kebanyakan malah jadi bumerang gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Penundaan atau penghindaran makanan alergenik tidak terbukti menurunkan alergi ya. Penundaan telur, susu, sereal justru meningkatkan resiko dermatitis dan sensitisasi alergi. Pajanan dini dan teratur pada periode kritis menimbulkan toleransi, artinya alerginya tidak akan menimbulkan gejala gitu ya. MPASI dan ASI penting untuk meningkatkan toleransi yang baik ya. Jadi MPASI yang ideal apa sih? Nah, ini yang kaya energi, protein dan mikronutrien ya. Dalam hal ini zat besi, zinc ya, kalsium, vitamin A, vitamin C dan asam folat ya. Yang kedua dia harus bersih dan aman. Kemudian tidak terlalu asin atau pedas. Kemudian mudah dikonsumsi anak, disukai anak, tersedia di daerah lokal dan terjangkau dan mudah disiapkan. Ya, ini syaratnya seperti ini jadi kesimpulannya ya. Nah, bagaimana kita mengevaluasi apakah MPASI-nya sudah baik atau belum? Ya, jadi satu-satunya jalan untuk melihat atau mengevaluasi apakah MPASI kita ini baik atau tidak, itu harus dipantau pertumbuhannya. Yaitu dengan menimbang, mengukur tinggi badan dan mengukur lingkar kepala secara berkala. Tidak bisa dengan asumsi misalnya ya, anak saya nggak mau makan, makannya dikit gitu ya. Karena ukuran sedikit banyak itu sebetulnya subjektif. Kadang-kadang saya tanya, Bu, berapa anak ini makan 2 piring, Bu? 2 piring katanya sedikit ya, padahal itu udah banyak kan? Gitu. Jadi kadang-kadang hal yang sifatnya banyak sedikit itu sangat subjektif ya bagi orang tua. Nah ini ya, jadi buku ini harus dipakai nih untuk memantau ya. Jadi tidak hanya asal ditimbang sehingga bisa tahu dia ini sudah cukup atau belum ya. Sehingga kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan, nah harus segera diatasi. Ya, saya rasa presentasi saya cukup sekian. Sebentar ya. Iya. Iya. Oke. Ternyata Tamsik sudah berlalu. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Joko pada kesempatan kali ini untuk Mam semua. Kayaknya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun sebelum kita sesi pertanyaan, silahkan untuk Mam semua lihat ke kameranya, open cam-nya, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Supaya semuanya masih komplit kan, masih segar bugar gitu kan. Oke, silakan untuk melihat kamera terlebih dahulu. Boleh dinyalakan kameranya semuanya, para Mams dan juga Pak. Maaf ya Kak, lagi nenenin. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya yang nggak nenenin boleh ya dibuka kameranya. Oke, kita berikan senyum yang terbaik pada malam hari ini. Jempolnya 2 ke atas ya. Tahan dulu karena pesertanya banyak. Kita hitung 3, 2, 1, smile. Tahan. Tahan. Kita foto dulu semuanya. Oke, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ternyata Dokter Joko malam hari ini sudah banyak sekali mam semua yang ngetik ke kolom chat untuk pertanyaan, dan tentunya pertanyaannya borongan ya. Kita akan pilih pertanyaan yang satu orang satu aja ya, jangan yang borongan. Oke, malam hari ini kita langsung ke pertanyaan yang dari atas dulu. Saya akan pilih yang sesuai dengan format malam hari ini. Oke. Malam hari ini ada yang namanya Mam Fani dengan nama babynya Gia. 6 bulan 3 minggu, berat badan babynya 7 kilo, tinggi badan 65 cm dan perempuan. Bagaimana mengatasi rasa bosan pada anak saat makan selain dengan mainan? Dan please dong dok, berikan tips supaya anak minum air putih yang cukup, karena anak saya minum air putihnya sedikit sekali, 10-20 mili sekali makan. Apakah air putih bisa diganti dengan cairan lain seperti susu dan kaldu? Silahkan dokter. Ya, sebetulnya pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana mengatasi rasa bosan selain diberi mainan? Nah, sebetulnya kembali lagi.
salah satu syarat pemberian MPASI saja itu tidak boleh ada distraksi idealnya. Jadi dengan memberikan mainan saat makan itu sebetulnya tidak tepat. Karena sebetulnya kita harus pahami bersama, pemberian MPASI atau pemberian proses makan ini adalah proses belajar untuk anak, ya, bukan hanya proses memberikan makanan ke dalam mulut, begitu ya. Jadi kita ini ada proses pembelajarannya, di mana anak ini diajarkan bahwa ini loh ada jadwal khusus untuk makan. Beda nanti main ada jadwalnya sendiri gitu ya. Kemudian mungkin beraktivitas yang lain ada jadwalnya sendiri. Jadi anak ini kan belum tahu dia nih, oh makan tuh ada jadwalnya toh. Gitu. Jadi tidak disarankan memberikan makan anak sambil melakukan aktivitas lain gitu intinya. Maka kita harus ajarkan anak fokus untuk makan. Yang terbaik apa? Ajak makan bersama dengan anggota keluarga lain. Gitu. Jadi tidak mungkin bosan karena sebetulnya rasa bosan itu terjadi kalau misalnya dia jenuh atau tidak merasa perlu untuk makan. Sementara makan kan kebutuhan dasar ya, Mams ya. Kita kan tidak mungkin tidak makan kan? Atau ada di sini ibu-ibu atau kita yang aduh saya bosan nih makan nih, saya nggak mau makan hari ini, nggak mau makan, nah besok aja makannya, kan tidak mungkin kan. Kalau dalam kondisi sehat kita pasti akan makan pagi, kemudian makan siang, kemudian akan makan malam. Jadi idealnya memang tidak ada kata istilah bosan untuk makan ya. Kalau bosan dengan makanannya mungkin gitu. Jadi makanya ada variasi makanan. Jadi itu tadi, tetap konsisten dengan aturan makan, tipsnya tidak ada distraksi dan ajak makan dengan anggota keluarga lain agar makannya optimal, kita bilangnya gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi ada satu lagi ya, yang apa tadi, yang air putih ya. Betul. Nah, kalau air putih sendiri, sebetulnya kan kebutuhan air putih sendiri untuk anak memang bertahap ya, tidak langsung banyak ya. Kayak 6 sampai 8 bulan itu setahu saya kebutuhan air putihnya saja itu paling hanya sekitar 200 mili kalau tidak salah per hari. Gitu. Jadi prinsipnya adalah memang pada saat dimakan itu minumnya dikasihnya air putih. Tidak masalah dia habisnya berapa, yang penting kan total kebutuhan hariannya itu tercukupi. Seperti tadi, jangan menggunakan parameter banyak sedikit ya, karena itu kan subjektif, sangat subjektif. Banyak sedikit itu sangat subjektif. Kayak saya memberikan patokan sekitar 200 mili per hari aja, ya itu bervariasi tiap anak. Jangan nanti anak saya kata dokter Joko 200, ini baru 185 cc hari ini. Ya nggak gitu-gitu banget sih, Mams ya kan. Jadi tetap itu kan suatu proses ya. Yang penting nanti evaluasinya dari mana? Dari pemantauan pertumbuhan tadi gitu. Ya. Oke. Baiklah, kita ke mam berikutnya. Ini ada Mam Ang dengan babynya Athena dengan usia baby 7 bulan, berat badannya 9 kilo, tingginya 68 cm, perempuan. Dok, bolehkah bubur fortifikasi ditambah lemak dan prohe? Karena saat bepergian, saya simple tapi ingin memenuhi adekuat. Dan juga bagaimana mekanisme menu bahan pekerja menggantikan prinsip stok per hari, sementara tidak boleh dihangatkan. Memang betul sih kayaknya dok ya, kalau bayam itu memang tidak boleh dihangatkan ya dok, atau bagaimana dok? Silahkan. Apa, maaf terputus-putus, apa yang tidak boleh dihangatkan? Bayam. Oh, bayam ya. Ya. Jadi saya kembali dulu ke pertanyaan pertama tadi ya. Apa jadi lupa tadi? Pertama, bolehkah bubur fortifikasi ditambah lemak dan prohe? Jadi kan bubur fortifikasi itu sebetulnya sudah lengkap itu, Mams, isinya. Ya, tidak perlu ditambah lagi, sebetulnya sudah dikemas oleh pabrik, itu sudah mengandung kebutuhan satu saji makan. Makanya tadi kan MPASI yang bisa diberikan kan selain contohnya tadi yang menu lengkap gitu ya, yang terakhir ada contohnya MPASI terfortifikasi. Jadi MPASI terfortifikasi itu sudah dibuat sedemikian rupa dari pabriknya sehingga memenuhi kebutuhan asupan satu kali saji makan untuk bayi sesuai usianya. Jadi tidak perlu ditambah apapun kalau misalnya diberikan MPASI fortifikasi pada saat itu. Gitu ya. Malah kalau ditambah-tambah yang lain ya jadi sebetulnya kelebihan kan, kira-kira gitu. Yang kedua tadi kalau misalnya lagi perjalanan ya, lagi perjalanan terus kan tidak boleh dihangatkan tadi ya. Betul ya. Maka kalau lagi perjalanan itulah salah satu fungsinya MPASI terfortifikasi. Ya. Gitu. Makanya kan kalau misalnya saya sering ditanya sama pasien, "Dok,
sebetulnya bagusan MPASI terfortifikasi atau MPASI yang buat sendiri? Kan sering tuh pertanyaan begitu ya. Betul. Itu sama-sama baik, sama-sama bagus, tergantung kebutuhannya gitu. Kalau MPASI buatan rumah terus, ya bagus kalau memang mampu ya kan. Tapi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya apa? Ya mungkin kalau tadi, kalau kita berpergian, ada urusan keluar, itu mungkin tidak efektif. Karena tadi kalau sudah dimasak, dia bertahan di suhu ruangan hanya 2 jam. Kecuali ibu-ibu mungkin punya rezeki lebih, ada alat yang istilahnya bisa menghangatkan terus, ada selama perjalanan bisa diukur suhunya ya. Cuman kan tidak semua punya ya kan. Boleh saja kalau pakai alat itu. Jadi masak sendiri di rumah, kemudian bawa dengan alat itu sehingga bisa menghangatkan dengan suhu yang diatur konstan, tidak di bawah 60 derajat tadi. Itu silakan, boleh. Ya. Tetapi kalau tidak punya ya berarti MPASI fortifikasi solusinya kalau sedang berpergian tadi. Tapi tetap tidak disarankan kita menghangatkan atau mengubah suhu penyimpanan tadi ya, karena 2 jam saja kalau berada di suhu ruangan. Oke, Gitu. baiklah, terjawab ya Mam ya. Dengan sangat komplit karena tadi Mamnya itu cerita Dok karena memang dia bekerja gitu. Oke, selanjutnya ini ada Mami Ranti dengan nama babynya Rega, usianya 6 bulan 10 hari. Berat badan baby 7,2 kilo, tinggi badan baby 62,5 cm. Laki-laki. Dok, anak saya awal MPASI 2 hari menolak. Saya coba kasih makanan dingin, dia lahap. Karena ternyata sedang tumbuh giginya, atas ada 2 bakal gigi. Apakah tidak apa-apa bila anak sering diberi makanan dingin? Karena sudah 1 minggu dia hanya menerima makanan dingin walaupun lahap. Lalu kalau habis makan, dia tetap minta nenen. Apakah nggak apa-apa diberi makanan porsi tambahan menolak maunya nen? Bagaimana ya dok? Ya, oke. Kalau makanan dingin, jawabannya tidak masalah selama penyimpanannya tadi tidak melebihi daripada yang seharusnya. Jangankan makan, Mams. ASI saja dingin-dingin boleh. Yang dikenal dengan es ASI katanya. Ya boleh saja, berarti kan misalnya ASI-nya dibekukan kan, terus ditaruh di kulkas bawah, ya kan? Terus sebelum diberikan kan kalau memang mau kan dihangatkan dulu, ya kan gitu. Tapi ini tinggal dihangatkan, langsung aja diminum. Boleh aja kalau memang bayinya mau, tidak ada masalah karena kan tidak melanggar rentang waktu penyimpanan ASI gitu ya. Jadi ASI-nya masih relatif tidak terkontaminasi gitu. Ya silakan. Jadi selama masih berpedoman pada suhu penyimpanan tadi itu boleh-boleh saja. Nanti pemantauannya di berat badan dan tinggi badan di buku KIA untuk menilai kecukupannya. Gitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Jadi nggak apa-apa ya Mams ya, karena memang kalau lagi tumbuh gigi kan si baby gatel gitu dok pasti ya. Iya. Dagingnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mam Berlian dengan nama baby Ukasyah. 6 bulan 20 hari, terus berat badannya belum nimbang lagi, tinggi badannya belum ngukur lagi laki-laki. Waduh ya udah nggak apa-apa nih, kita bacain ya. Dok, mau tanya, saya baru kasih stimulasi duduk dari 6 bulan kurang 2 minggu. Terus saat pas tanggal mulai MPASI sampai sekarang, alhamdulillah makannya lancar. Tapi kadang-kadang suka nunduk terus kalau disuapin. Bahkan sampai sekarang, terus kalau disuapin juga suka cari-cari perhatian lain, lihat-lihat. Kenapa ya dok? Kira-kira kalau kadang-kadang agak masih suka nunduk kalau disuapin, tetap lanjutin jalan makannya ke bayi, nggak apa-apa dok. Mohon pencerahannya. Iya, tadi kan sebetulnya memang proses pemberian MPASI ini harusnya sudah melihat dulu kesiapan makan ya. Walaupun kesiapan makan ini seharusnya sudah ada kalau misalnya perkembangannya juga dipantau karena bayi mengangkat kepala normalnya kan di usia 3 bulan mulainya. Ya, jadi seharusnya di 6 bulan tidak ada masalah dengan kepala tegak kalau betul-betul terpantau perkembangannya. Nah, pada kasus ini sebetulnya kan kepalanya sudah tegak, cuman kadang-kadang mungkin bayinya malas atau gimana dia nunduk sendiri gitu ya. Ya sebetulnya tidak masalah, tetap dilanjutkan karena memang sudah waktunya untuk pemberian MPASI. Asalkan pada saat kita memberikan MPASI, pastikan kepalanya dan leher dalam posisi tegak. Jika perlu ya kita pegang gitu ya. Kalau memang kita rasa masih ngantuk-ngantuk gitu ya, tonus lehernya. Sambil tentu kita langsung evaluasi, konsultasi ke dokter anaknya. Kenapa ini tonus lehernya masih sering tidak tegak stabil gitu kita bilangnya. Nah, mungkin harus dilakukan fisioterapi atau kita harus cari tahu apakah ada masalah lain.
Gitu. Masalah tadi ada dia sering lihat sana lihat sini, sebetulnya tidak harus awal MPASI ya. Anak umur 2 tahun pertama saya rasa itu sangat mudah terdistract. Sangat mudah terdistract. Oleh karena itulah fungsinya orang tua, bagaimana tadi faktor lingkungan dalam mendukung proses MPASI ini sangat penting. Ya harus tenang ya kan, tidak boleh ada suatu distraksi yang sangat mencolok. Kalau bisa duduk di meja makan bersama, jangan ada TV atau gadget yang menyala gitu, karena memang perhatian anak sangat mudah teralihkan di usia-usia segitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena masih ingin tahu banyak pastinya ya, buah Iya. hati kita. Selanjutnya ini dari Mam Ningsi dengan nama Biovela, usia baby 8,5 bulan, badan baby 8,3 kilo, tingginya 64 cm, perempuan. Pertanyaannya, Dok, anak saya sering sekali setiap makan langsung BAB. Bahkan saat makan sudah ngeden. Apakah itu masalah, Dok? Bisakah kasih saran, Dok? Silahkan, Dokter. Ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai pola BAB anak, normalnya memang kalau di atas 6 bulan, pola BAB anak itu normalnya tidak lebih dari 3 kali sehari, ya, atau tidak kurang dari 1 kali dalam 3 hari. Jadi 3 hari sekali paling lama. Jadi paling seringnya 3 kali sehari, tapi kalau paling lambat 3 hari sekali. Di luar itu sebetulnya berarti ada sesuatu yang tidak normal. Nah, biasanya kenapa bisa tidak normal? Tentu ada banyak faktor. Yang pertama, pola BAB itu tidak akan terlepas dari pola makan. Nah, dievaluasi lagi apakah pola makan yang diberikan itu sudah sesuai dengan usianya. Kadang-kadang yang sering nih membuat pola BAB-nya masih berantakan karena porsi makanan padat dan cairnya tidak sesuai dengan usia. Misalnya ya, kan harusnya di atas 6 bulan makanan cairnya itu sudah mulai diturunkan bertahap, yaitu susunya dalam hal ini kan. MPASI-nya mulai ditingkatkan bertahap. Ada yang di atas 6 bulan tuh ASI-nya masih seperti 6 bulan pertama, semau bayi misalnya. Berarti kan komposisi makanan cairnya masih belum diturunkan bertahap. Sehingga masih membuat pola BAB-nya tidak teratur. Gitu. Atau masalah-masalah lain yang harus diperiksakan. Yang jelas tadi patokannya tidak lebih dari 3 kali sehari atau tidak kurang dari 3 hari sekali. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Mam Rifda dengan nama baby KL, usianya 5 bulan 13 hari, berat badannya 7,9 kg, tinggi badannya 66 cm, laki. Kalau saat ASI ternyata anak alergi, kalau ibunya makan makanan tertentu, apakah ketika MPASI anak juga akan alergi ketika makan makanan tersebut? Apakah harus tetap dihindari atau bisa diperkenalkan secara pelan-pelan? Silakan, Dok. Oke, ini menarik nih karena ini kita membahas alergi ya, melenceng sedikit ya. Jadi kalau anak alergi ya, 6 bulan pertama biasanya kita tahu tuh ada gejala alergi atau tidak. Paling sering biasanya alergi protein susu. Jadi kalau misalnya ada alergi, maka ibunya biasanya kita minta puasa produk susu dan olahan. Ya, kita ambil contoh alergi susu gitu ya. Alergi susu pada anak dengan ASI eksklusif gitu ya. Maka kita akan beritahu ibunya pengelolaannya adalah dengan ibunya puasa produk susu dan olahannya selama minimal 6 bulan. Dari sejak pertama kali dihindari protein susunya. Jadi kalau misalnya sejak usia 2 bulan, maka sampai usia 8 bulan dia harus menghindari protein susu termasuk MPASI-nya. Jadi selama 6 bulan di riset kira-kira gitu. Nanti setelah 6 bulan dia menghindari protein tersebut, di 6 bulan plus 1 hari boleh diperkenalkan secara perlahan-lahan dengan pengawasan dokter anak. Harapannya sudah toleran. Gitu. Jadi beberapa kasus dengan menghindari yang alergi selama 6 bulan, dia sudah toleran. Bagaimana kalau belum, Dok? Misalnya pada saat diberikan muncul lagi gejala alerginya, maka kita hindari lagi selama 6 bulan berikutnya. Dan seterusnya. Makanya alergi itu harus dikontrol. Kadang-kadang kan orang tua yang sering salah kaprah, anak saya alergi, Dok, dari dulu. Udah kayak senang, bangga gitu ya, terus nggak pernah kontrol lagi. Dan bangga sampai besar, anak saya dari dulu alergi, Dok. Alergi tapi nggak pernah diobati gitu kira-kira gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang suka mispersepsinya di situ gitu. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya.
Ini satu pertanyaan dari kolom chat lagi. Setelah itu saya langsung beralih ke live chat, live question ya. Jadi dimohon untuk kameranya dipersiapkan terlebih dahulu untuk nanya langsung ke Dokter Joko. Saya akan memanggil yang wajahnya terlihat nyata. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mam Asma. Nama babynya Arkanza, usia babynya 4 bulan, berat badan baby 5,5, tinggi badannya 60, laki-laki. Pertanyaannya, apa benar pemberian meat stock dan bone broth belum menu adekuat itu bisa membuat usus anak lebih optimal kerjanya? Katanya sebelum dikasih komplit dikasih meat stock aja sama ASI. Silahkan dok. Ya, kembali lagi ya. Tadi usia anaknya berapa ini? Usianya adalah 4 bulan dok. 4 bulan kan? Ya. Ya, jadi rekomendasi di medsos, informasi-informasi itu kan banyak sekali ya. Kita juga kadang-kadang sampai wah luar biasa lah informasinya. Tapi sekali lagi memang kita sebagai orang tua harus pintar-pintar memilah mana yang sesuai, mana yang tidak gitu. Bagaimanapun tidak ada rekomendasi yang terbaik selain ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya. Pertama, apapun itu mereknya mau sebagus apa semahal apapun yang dibilang gitu ya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan ASI eksklusif jika diberikan 6 bulan pertama dari segi apapun. Itu sudah banyak studinya ya, mau dari segi kepintaran anak, dari segi alergi anak, dari segi tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Jadi ASI eksklusif 6 bulan terbaik, setelah itu MPASI sesuai aturan feeding rule sesuai usia. Sampai saat ini seperti itu ya, kita tidak tahu ke depannya, tapi saya rasa sih tidak banyak berubah ya, karena bagaimana memang ASI yang terbaik ya. Oke, betul. Saya setuju dok, ASI memang yang terbaik. Saya sendiri ASI eksklusif selama 2 tahun. Wah, bangga. Oke, selanjutnya nih ada yang sudah raise hand, tapi ini direct message ke saya, Japri. Kak, maaf sedang melaksanakan tugas negara, izin via voice boleh ya? Boleh. Silakan, mic-nya dinyalakan untuk Mam Tias Arasya. Yang lainnya dimohon pakai wajah ya, silakan. Selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Selamat malam. Dok, dari saya mana mau nih nanya. Mam? Dari Bogor. Oke, baik kalau gitu. Mam Silakan. Tias ya nih ya namanya ya. Iya. Oh, ya. Dok, saya mau tanya terkait dengan double lemak tambahan atau ProHe ya. Karena kan sekarang ini banyak bersebaran di medsos gitu menu-menu resep-resep yang double LT atau double ProHe itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih dok? Atau apa efeknya gitu buat baby itu apa gitu? Apakah jadi gizi seimbangnya jadi rusak atau kayak gimana? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya dari Mam Tias ya. Saya coba jawab ya. Jadi gini, sebetulnya kenapa sih kita punya aturan makan tadi? Kenapa sih harus menu lengkapnya karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian proteinnya juga kalau bisa yang hewani, nggak protein nabati gitu ya. Kenapa dibuat aturan seperti itu? Karena mempertimbangkan banyak hal. Satu, yang paling utama kita mempertimbangkan ukuran lambung bayi. Ya, kita tahu ukuran lambung bayi itu masih kecil sekali ya. Bayi baru lahir aja itu hanya sebesar bola pingpong. Lambungnya, bayangin bola pingpong kan kecil ya, kemudian dia akan bertambah sedikit demi sedikit seiring dengan usia. Nah begitu juga pada saat dia mulai MPASI, ukuran lambungnya belum banyak berubah besarnya gitu kira-kira ya, sehingga makanya ada persentase yang harus diberikan. Kenapa? Karena dia harus mendapatkan gizi lengkap, dalam arti kata harus dapat karbohidrat, harus dapat lemak, harus dapat protein dan mikronutrien dengan ukuran lambung yang terbatas tadi. Ya, sehingga makanya harus efisien dong yang masuk. Jangan sampai kita kasihnya lemaknya double, dengan lemaknya double udah penuh isi lambungnya. Karbohidratnya nggak dapat. Proteinnya juga demikian, kita kasih double, lemaknya jadi nggak dapat, udah muntah dia. Karena kebanyakan orang ukurannya kecil, kecuali kayak kita ya, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa makan terus 2-3 piring mah habis kan gitu ya. Nah, itu kita harus mempertimbangkan tadi. Makanya kalau dari IDAI sendiri tidak merekomendasikan porsi ditingkatkan double, tetapi porsi tetap disesuaikan sesuai dengan usia dan komposisinya. Ya, di mana karbohidratnya kurang lebih 50%,
kemudian lemaknya kurang lebih 30%, protein kurang lebih 15-20% dari sajian makan, dan 5%-nya mikronutrien. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, terjawab sudah ya Mams ya. Selanjutnya Mam Emi Diar, silahkan untuk di-unmute mic-nya karena sudah terpampang nyata wajahnya. Silahkan Mam, dari mana Mam? Halo, nama saya Emi dari Serang. Oh, halo Serang. Ya, mau nanya dokter, anak saya 5 bulan, beratnya 5,7 kilo, dan disarankan untuk MPASI dini. Seperti itu, baru 30 Agustus kemarin. Nah pertanyaannya dok, 5 bulan ini kan dia belum bisa duduk ya posisinya. Nah untuk 5 bulan ini posisinya yang baik seperti apa ya dok? Disarankan sih sama orang tua digendong pakai jarik, sebenarnya itu boleh atau tidak? Kalaupun di pangku dok, bener dia suka nunduk-nunduk kayak gitu dok. Kayak itu, jadi belum siap duduk dalam waktu lama istilahnya seperti itu. Terus sama satu lagi dok, yang kedua, apakah bayi itu perlu dikenalkan rasa kenyang dok? Karena ini bayi 5 bulan disuapin terus, mau terus sampai akhirnya dia tutup mulut dan akhirnya nangis gitu seperti cranky. Apakah itu baik lagi, apakah harus dikenalkan rasa kenyang dok? Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya Mas Emi ya. Jadi sebetulnya pada kasus ini kan posisinya sudah konsultasi ke dokter anak ya dengan berat 5, sekian kilo, usia 5 bulan, dirasa kurang begitu ya. Mungkin sudah dilakukanlah pengoptimalan dari susunya tadi, maka disarankan pemberian MPASI dini. Oke. Pada kasus MPASI dini memang yang salah satu jadi kendala adalah kesiapan anak. Apakah sudah siap atau belum nih? Ya kan tadi kan ada tanda-tanda kesiapan anak. Salah satunya memang tonus leher. Biasanya anak 5 bulan seharusnya memang sudah ada tonus lehernya walaupun bisa belum stabil, oke, nggak ada masalah. Yang penting sudah oke ya tadi ya. Berarti caranya bagaimana? Ya prinsipnya kan kita tonus lehernya baik, jangan sampai kita kasih makan dia tersedak. Kan kita bisa bayangin ya kita makan tapi kita gini, kan nggak bisa kan? Tentu akan resiko ya, resiko tersedak dan lain sebagainya. Ya yang penting ini tersangga dengan baik, mau kita pegang boleh, ya kan masih bisa ya dengan tangan kan ukuran kepala dan badannya kan masih bisa dengan genggaman kita. Atau kita pangku gini tapi mungkin benar-benar fix di sini ya, itu boleh. Jadi tidak ada patokan baku, yang penting prinsipnya kepala dan leher tersangga dengan baik. Itu sebetulnya. Nah, prinsip pemberian makan kembali lagi. Kan tadi syaratnya tetap ada ya, salah satunya memang responsive feeding. Baik itu pemberian MPASI dini. Sehingga kita tetap memperkenalkan makan anak dengan memperhatikan rasa lapar dan kenyang itu tetap. Makanya kenapa batasan makan anak kan dimaksimalkan tidak boleh lebih dari 30 menit setiap kali kita ngasih makan. Karena kalau kita fokus ngasih makan selama 30 menit harusnya itu anak sudah kenyang. Nah, makanya kita kasihkan selama 30 menit boleh perlahan-lahan dengan fokus ya, tidak ada distraksi. Nah, kemudian kita kasih makan. Begitu dia sudah ada rasa tidak mau atau menolak, itu kan kemungkinan dia sudah kenyang. Ya sudah, tidak usah dipaksa. Karena begitu ada penolakan, kita harus menunggu. Kalau masih ada waktu dalam 30 menit, 10 menit kemudian kita boleh coba lagi. Gitu kan aturannya kira-kira demikian untuk mengetahui ini beneran kenyang atau dia belum kenyang nih. Ya 10 menit kita boleh coba lagi asal masih dalam durasi 30 menit tadi. Tapi kalau dia sudah menolak, waktu juga udah habis 30 menit, ya sudah selesai. Makan berikutnya maksimal 2 jam lagi. Ya, baik itu pemberian ASI maupun pemberian makanan lainnya. Gitu. Jadi sama, antara ASI dengan MPASI tidak boleh jedanya terlalu dekat, harus minimal 2 jam. Gitu ya, kejawab mudah-mudahan ya. Iya, siap. Terima kasih, dokter. Iya. Oke, selanjutnya ini sudah ada yang japri ke saya juga, lagi mengasihi ya, lagi nenenin. Silakan untuk Mam PB Natania untuk di-unmute mic-nya. Silakan Mam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Maaf saya sambil menyusui. Oh iya. Saya mau tanya, ini kan saya dan suami ini ada riwayat alergi yang seperti contohnya saya alerginya seafood, suami saya alerginya telur gitu. Nah, anak saya memang belum ketahuan ini ada alergi tertentu atau enggak, tapi bagaimana caranya mengenalkan
alergen-alergen itu gitu ke anak saya. Apakah misal setelah saya kasih ikan, coba kasih ikan gitu ya, terus ditunggu dulu berapa hari baru mulai mengenalkan yang namanya telur gitu. Mohon infonya ya dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Sering juga nih ketemu ini di tempat praktek ya. Jadi memang kalau anak ibu dan ayahnya memang ada riwayat alergi, memang kemungkinan alergi anaknya memang cukup besar. Walaupun tidak selalu. Bisa saja anaknya tidak ada alergi, bisa ya. Nah, terlepas dari ini ada riwayat alergi atau tidak, memang pada dasarnya kita menyarankan dalam pengenalan MPASI itu diberikan secara bertahap. Dalam arti kata, ya kita coba satu persatu semua jenis makanan, tapi komposisinya tetap memenuhi setiap saji makan. Misalnya hari pertama kita buat karbohidrat, lemak, protein hewani, sama sayur atau buahnya satu jenis makanan gitu ya. Nah, kita pertahankan selama 2-3 hari. Itu bisa dengan cara seperti itu. Terus kita lihat pada saat kita berikan itu ada reaksi enggak. Misalnya protein, kan biasanya yang paling sering menyebabkan alergi dari sisi proteinnya ya. Misalnya hari pertama kita coba proteinnya kita pakai telur. Nah, coba dalam 3 hari MPASI-nya protein itu telur. Oh tidak ada masalah, ya sudah berarti telur aman ya kan. Hari keempat proteinnya kita ganti, mungkin ati ayam. Ya udah hari keempat, kelima, keenam proteinnya pakai ati ayam misalnya. Aman gitu ya. Hari berikutnya dan seterusnya. Terus misalnya ada yang dicurigai, ya sudah ini curiga nih, nanti kita coba lagi, muncul lagi nggak? Kalau memang benar ada reaksi selalu setelah dikasih itu, nah berarti kan dia alergi itu. Gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Atau memang kalau mau lebih lagi bisa dilakukan tes alergi, tapi mungkin dengan fasilitas di rumah sakit besar atau lab yang besar. Itu Mams. Oke. Terjawab ya Mams ya. Ya. Semangat mengasihi Mams. Selanjutnya untuk Mam Indri Fitriani yang sudah on cam dari tadi. Silakan Mam. Halo, selamat malam dok. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas nggak dok? Terdengar. Oh iya. Pertanyaan saya gini dok. Kan MPASI sesuai adekuat secara kualitas harus mengandung karbo, protein, nabati, lemak tambahan, dan sebagainya. Apakah ada takaran khusus untuk masing-masing karbo, proteinnya, dan lain-lain dalam satu kali penyajian? Kemudian, kan menu MPASI setiap harinya pasti bervariasi ya, sedangkan dalam variasi tersebut pasti beda-beda kandungan proteinnya. Misalnya dalam 1 gram daging ayam kandungan proteinnya sekian, sedangkan dalam 1 gram daging sapi sekian. Nah, gimana cara menakarnya agar gizinya pas dalam 1 kali penyajian? Oke, sip. Saya jawab dulu ya. Tadi saya revisi sedikit ya, atau saya perbaiki sedikit bahwa yang disarankan itu bukan protein nabati, tapi protein hewani ya. Jadi diutamakan protein hewani. Kenapa nggak boleh protein nabati juga? Tadi balik lagi karena ukuran lambung bayi kecil. Kita harus efektif dalam memilih yang mana yang dibutuhkan supaya masuk yang betul-betul dibutuhkan, begitu kira-kira ya. Nah, secara kasar perbandingan karbohidrat, lemak, protein hewani, dan sayur tadi, itu perbandingannya tadi, karbohidrat 50%, lemaknya 30%, ya, proteinnya sekitar 15-20%, baru mikronutriennya sekitar 5%. Artinya apa? Misalnya kalau kita kasih 1 piring gitu ya, piring kecil, ya itu kita bagilah dengan presentase tadi, 50%-nya isinya karbohidrat, ya kan? Nih ya, 50%-nya isinya karbohidrat, terus di sini 30% isinya lemak tadi ya, terus 20% protein. Nah itu sebetulnya secara matematis begitu. Kalau mau dihitung detail tadi betul, kalau kita pakai proteinnya beda, ini kan 1 gram hati ayam mungkin kalorinya beda dengan 1 gram telur misalnya, kan begitu ya. Nah itu boleh saja kalau kita mau sedetail itu, tapi nanti harus konsultasi ke ahli gizi berarti. Dan sulit kan, kita juga nggak sesaklek itu. Makanya itulah perlunya pemantauan tadi. Jadi nggak usah stres juga, aduh gimana nih kita hitung semuanya ya, kita hitung semuanya, lama-lama pusing kepala. Karena pada dasarnya kalau anak dalam kondisi sehat, secara umum mengikuti aturan itu dengan komposisi yang tadi sesuai dengan aturan tadi, tanpa dihitung sedetail itu, nanti kita lihatnya di pemantauan berat badan sama tinggi badan. Kalau nanti memang ditemukan masalah atau adanya faltering kita bilang ya,
Faltering kan adanya tidak naik atau naik tapi tidak seharusnya. Nah, itu biasanya kita akan lebih detail lagi untuk mengevaluasi makannya apa saja nih Bu, berapa gram, akan kita lebih detail lagi. Nanti kita kerjasama sama ahli gizi atau dokter gizi. Makanya kan kita kuliah juga 7 hari nih, karena semakin lama semakin detail nanti. Iya. Gitu. Nah, ini kan kita bicara umum dulu. Betul, kalau kita nanti ada mau detail lagi ya kita hitung, harus ditimbang. Kalau perlu kita cari tabelnya 1 gram telur berapa ininya. Ya, itu ada memang kalau mau dicari. Silakan. Tapi saya rasa tidak digunakan langsung oleh semua anak begitu. Wah, bisa pusing ibu-ibu yang punya 3 anak apalagi pusing dia ngitungin itu. Nggak sempat ngapa-ngapain kan nanti. Gitu ya. Ya, makasih ya Dok. Selamat Ya, malam. selamat malam. Oke, terjawab sudah. Selanjutnya, tadi ada Paps nih yang raise hand juga. Mana ya? Hilang kayaknya ya. Boleh raise hand lagi nanti ya Paps ya. Silakan untuk Mam Dewi. Belum terdengar suaranya Mam Dewi. Silakan untuk di-unmute. Halo, selamat malam Dok. Ya, Selamat silakan. malam, Ya. Ibu Dewi. Dok, Ya. Iya, begini. Anak saya sangat mudah bosan dengan makanannya. Jadi kalau pagi suka, siang itu sudah tidak mau. Lalu dia senang bermain-main dengan makanannya. Jadi misal makanan itu dari mangkuk, dia tuang ke gelas. Lalu dia tuang lagi ke mangkuk, begitu seterusnya. Tapi setelah dituang ke gelas itu, dia sendokin, dia makan. Walaupun tidak habis gitu. Ini usianya berapa, Bu? 15 bulan, Dok, dan beratnya masih 8, di bawah 8,5, Dok. Oke. Sudah, Bu? Itu saja pertanyaannya? Oh iya, sama ini, Dok. Untuk makanan keluarga yang untuk baby, bagaimana penyimpanannya? Misalnya ini nasi, Dok. Saya tuh biasa membuatkan nasi terpisah, Dok. Nasinya tuh saya buat liwet, jadi nasi liwet yang bisa tahan lebih dari 12 jam. Itu apa harus tetap dimasukkan ke kulkas? Nah, kalau dimasukkan ke kulkas nanti untuk menghangatkannya gimana? Kalau biasanya pagi saya buat, itu bisa sampai makan malam itu masih tahan, belum basi gitu loh. Jadi masih saya berikan tanpa saya hangatkan. Apakah itu aman, Dok? Oke. Terima kasih, itu aja, Dok. Ya. Saya jawab dulu yang pertama ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi tadi kalau anak itu bosan ya, terus akan memain-mainkan makanan, berarti itu harus kita evaluasi. Karena kan salah satu tadi aturan makan, kita harus memperhatikan tanda lapar dan kenyang anak. Mungkin kita lihat diri kita sendiri dulu lah ya. Bedakan kita pada saat kita mau makan, lagi bener-bener lapar, Mas. Bener-bener lapar nih, aduh. Lapar banget, tiba-tiba makan apa aja mah rasanya enak aja, aduh udah lapar. Tapi begitu kita kenyang, agak kenyang lah, mungkin habis lebaran gitu ya, kan habis makan comot sini, comot sana, pas kita di rumah mau makan nasi, aduh rasanya kok kayak nggak nafsu ya, kayak perutnya kayak penuh, udah penuh gitu loh. Nah itulah mungkin yang terjadi pada anak. Jadi anak tersebut mungkin pada saat ibu kasih makan, dia belum betul-betul lapar. Nah itulah yang harus dicari tahu kenapa. Maka itu kita harus evaluasi, apakah pemberiannya sudah berjarak minimal 3 jam. 2-3 jam antar makan tadi, ya baik itu susu, baik itu snack, cemilan apapun atau makanan apapun. Karena seringkali orang tua kita tanya, ngasih makannya sudah berjeda, Bu? Sudah. Tapi ASI-nya tidak dijeda atau susunya tidak jeda. Jadi misalnya jam 7 makan ya, nanti dia 8:30 dikasih susu. Kemudian jam 10 makan lah. Berarti kan jarak antara susu sama makan itu tidak 2 jam itu. Kurang dari 2 jam kan? Otomatis dia masih agak sedikit kenyang sebetulnya. Nah, makanya mulai konsisten dari awal tadi, syaratnya dijalani satu-satu, dari tepat waktu, terjadwal kan, baru adekuat, baru penyimpanannya atau persiapannya harus aman, baru responsif feeding. Jadi 4-4-nya nggak boleh dipilih-pilih. Gitu ya. Oh, saya adekuat aja deh, yang penting kan makannya cukup. Gitu nggak bisa, harus 4-4-nya ini berjalan. Nah, itu yang harus dievaluasi. Ingat juga tidak boleh ada distraksi saat makan. Jadi coba saran saya seperti itu. Mungkin dia bukan bosan makannya, tapi karena dia saat makan belum terasa lapar.
Nah, Iya itu dok. harus dievaluasi, Bu. Gitu ya, kalau saran saya demikian. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya tadi, yang mana itu Ibu ya? Tentang penyimpanan makanan Oh dok. ya, Misalnya nasi liwet penyimpanan tadi. ya. Jadi kita kan bicara suhu penyimpanan tadi yang aman bagi anak, bukan berarti makanan itu sudah basi loh, Bu. Ya, jadi dibedakan. Memang kadang-kadang saya sendiri ya, makan itu di meja bisa lebih dari 4 jam saya makan lagi. Belum basi memang, tapi ini kan kita bicara untuk anak-anak. Iya dok. Ya, tadi kita menjelaskan kenapa sih suhu di ruangan hanya boleh 2 jam, karena di atas 2 jam kontaminasi bakterinya sudah mulai muncul. Ingat, pada anak kontaminasi bakteri sedikit saja mungkin bisa menimbulkan masalah, berbeda dengan kita orang dewasa. Makanya kan pada anak betul-betul hati-hati sekali. Maka tipsnya gimana? Kalaupun ibu menyiapkan makanan tadi, kita tetap sarankan sajian sudah dipisah-pisahkan untuk makan pagi di tempat satu, untuk makan siang di tempat yang kedua, sudah disiapkan porsinya sejak dari awal masak. Begitu mau tetap disimpan di dalam kulkas, karena suhu kulkas kan aman tadi ya. Pada saat dia mau makan, boleh langsung dipanaskan. Di slow cooker misalnya dengan suhu sekitar 70 derajat kan bisa dipanaskan, baru disajikan. Nah, setelah disajikan itu 2 jam harus dihabiskan atau dibuang pilihannya. Gitu. Jadi memang tidak basi, kita nggak bicara basi dan tidak basi tadi, tapi kita bicara mengenai kemungkinan kontaminasi. Gitu. Ya. Maaf, tambahan boleh dok? Boleh, boleh. Oh ya, ini dok, giginya baru tumbuh saat usia 12 bulan dok. Lalu semenjak giginya tumbuh, protein hewaninya jadi susah dok. Jadi ayam, ikan, daging itu susah sekali makannya dok. Yang mau hanya telur dok. Dan akhir-akhir ini telur mulai bosan sepertinya karena terlalu sering telur. Jadi setiap kali misalnya dia menolak ayam, nanti mungkin di waktu nyemil itu saya berikan telur karena saya khawatir proteinnya kurang. Gitu. Ya, sebetulnya kalau masalahnya sedang tumbuh gigi kan bisa dimaklumi ya. Jangankan anak kita aja kalau lagi sakit gigi gimana sih? Pasti nggak mau makan lah. Apalagi ini gigi baru tumbuh. Sekarang, dok. Ya, nah ini kalau masalahnya sampai sekarang ada kemungkinan berhubungan sama tadi Bu, bosan tadi. Artinya pada saat dia dikasih makan belum terlalu lapar. Ada kemungkinan seperti itu. Itu kemungkinan pertama ya kan. Kemungkinan kedua, kalau kita bilang anak kita tidak suka makanan tertentu, misalnya ayam, kita jangan buru-buru bilang, oh anak saya tidak suka ayam, udahlah jangan dikasih ayam. Oh, jangan dulu, karena secara teori saja kita harus mencoba 15 kali katanya. Pada tempo waktu yang berbeda, baru bisa kita bilang mungkin dia tidak suka ayam. Tapi seringkali anak itu tuh pinter Bu. Misalnya dia tidak suka ayam, tapi coba ayamnya ibu buat nugget yang enak. Makan dia. Jadi kadang-kadang ibu harus lebih kreatif sedikit untuk mengolahnya lebih terlihat menarik dan rasanya mungkin lebih enak. Itu karena banyak sekali, misal telur juga banyak tuh yang nggak suka telur langsung direbus gitu ya. Tapi begitu kita buat perkedel misalnya dengan campuran telur, dia makan. Kan masuk telurnya berarti kan? Iya. Iya, jadi kadang-kadang nanti mungkin di hari selanjutnya akan lebih ini lagi ya, secara praktisnya dijelaskan lagi. Gitu. Tapi secara umumnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Terima kasih ya Mams ya. Semangat Mams. Selanjutnya kalau tadi yang sudah live chat, live question adalah Mams, malam hari ini silahkan Papa Canin. Ini kayaknya Pap idaman ini ya. Semangat loh, sambil ngomong lagi. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Hebat. Ini suami kebanggaan para istri nih. Waduh, langsung. Silahkan Papa Canin, dari mana Papa? Saya dari Jayapura, Mbak. Oke, Jayapura jauh ya. Iya, ini dok mau tanya dok, anak saya udah masuk hari kelima ini proses empasi dok. Jadwal makannya itu jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 12 siang sama jam 6 sore dok. Nah sebelum empasi dia itu bangun sekitar jam 9-an dok.
jam 9, tapi sekarang kita atur waktunya itu untuk MPASI yang pagi hari ini jam 7. Nah, dia pas makan pagi, pas sarapan sama makan siang tuh makanya dikit banget, Dok. Nah, pas makan malam dia baru makannya agak banyak. Ini bagusnya gimana ya, Dok? Mending jadwal makannya yang digeser atau kita tetap konsisten di jam yang sudah kita bikin gitu, Dok? Oke, bagus ya. Anaknya lucu sekali ya. Saya salvok langsung. Ya, jadi sebetulnya memang prinsipnya memang jam tidur yang akan menyesuaikan jam makan, bukan dibalik. Sudah betul Bapak sebetulnya. Jadi jam tidurnya yang harus menyesuaikan jam makan. Makanya kita harus betul-betul mengatur jam makannya dengan banyak pertimbangan. Halo, Pak, sinyalnya muncul hilang ya? Aman, Dok. Aman ya, saya ya? Aman. Jadi apa namanya? Oh iya Dok. Jadi jam tidur yang akan mengikuti jam makan. Sudah betul jadi Bapak tadi. Ya, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pada dasarnya sebisa mungkin memang diatur jam tidur malam anak tuh jam 9 malam. Sudah mulai paling lambat tidur. Ya kan? Dimana kalau dia tidur jam 9 malam, kalau bisa 2 jam sebelumnya makan terakhirnya. Maka makan malamnya jam 7 malam. Iya kan? Supaya dia Oke, antara makan malam dengan tidur tidak terlalu dekat. Nanti dia resiko muntah dan selain sebagainya kan. Kemudian baru diatur mundur. Snacknya jam berapa atau asinya jam berapa yang diatur tadi tiap 2-3 jam sekali. Sampai ketemu makan pagi. Gitu kan? Nah, bisa pakai cara itu. Kenapa? Karena tidur kan dia diusahakan jam 9 supaya nanti hormon pertumbuhannya aktif waktu di jam 11 malam. Oke. Gitu. Karena anak kan ada hormon pertumbuhan yang berpengaruh pada tinggi badan. Oh iya, betul. Ya. Oke, Dok. Makasih, Dok. Iya. Oke, semangat ya Papa Chanin untuk malam hari ini. Kita masih menyimak lagi nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kembali ke Mams lagi yang saat ini sedang tidak bisa on cam karena sedang ada kegiatan gitu ya. Oke, untuk Mam Josephine Audrelia, silahkan Mam. Iya, makasih Bu Frisila. Halo, malam Dok. Malam. Dok, anak saya sekarang baru 4,5 bulan sih, jadi baru persiapan MPASI. Nah, untuk ininya saya penasaran tentang kudapan sih Dok. Jadi kan tadi kan kalau yang MPASI yang 3 kali makan kan sudah jelas harus adekuat. Kalau kudapan itu sebenarnya prinsipnya apa sih Dok? Apakah boleh misalnya nih nggak mau repot masak-masak bikin kue, kasih aja buah pisang doang gitu? Atau memang harus yang ribet-ribet masak-masak spesial sendiri lagi ya Dok ya? Iya, oke. Jadi kan memang prinsipnya pada saat MPASI nanti 3 kali makan utama, 2 kali selingan gitu atau snack ya. Kalau snack sebetulnya kita itu bebas kalau dia tidak ada masalah dalam pemantauannya nanti. Dalam arti kata bebas apa? Memang kita boleh kue, boleh biskuit, atau mencoba makanan baru yang atau tadi puree buah juga boleh, silakan saja. Sambil mencoba di situ kan untuk pengenalan semua jenis makanan. Jadi memang tidak ada aturan khusus harus apa, Mams. Jadi sepanjang tadi pemantauan berat badan nanti tiap bulan itu sesuai. Gitu. Oke. Terus kalau sudah MPASI gitu, Dok, nantinya kan sekarang tadinya kan full ASI tuh. Apakah kita harus pumping untuk menggantikan pada saat dia makan atau kita seperti apa sih, Dok, nanti manajemen laktasinya? Nah, pada saat kalau misalnya setelah MPASI dan Mams masih mau memberikan ASI terus ya, sampai 2 tahun, tentu itu yang sangat diharapkan. ASI ya sebisa mungkin tetap diberikan, baik itu dengan cara dipompa, maupun dengan cara menyusui langsung, tetapi terjadwal. Gitu. Kalau memang produksi ASI-nya mau diharapkan tetap optimal sampai 2 tahun, memang saran dari IDAI dan saran dari konselor laktasi ya, karena kebetulan saya juga konselor laktasi, tetap dipompa berkala jika tidak disusui. Ya, untuk dijadikan stok di kulkas atau mungkin malah bisa donor ASI kadang-kadang. Ada pasien-pasien saya beberapa demikian. Oke, baik. Makasih, Dok. Iya. Oke, selanjutnya ke Mam Anastasia yang sudah on kameranya. Silahkan, Mam. Baik, selamat malam dokter dan semuanya. Selamat malam, Ibu Anastasia. Ya, baik Dok. Di sini saya ingin bertanya,
kan tadi dokter bilang kalau misalkan untuk pemberian makan itu harus sesuai dengan tekstur dan usianya. Jadi sepupu anak saya ini usianya 1 tahun tapi belum tumbuh gigi. Nah, sementara kan kalau misalkan untuk tekstur itu kan menyesuaikan usianya ya dok ya. Nah, kalau misalkan belum tumbuh gigi, teksturnya itu bagaimana dok? Apakah tetap mengikuti seperti yang empasi yang waktu 6 bulan? Apa tetap disesuaikan dengan usianya padahal giginya belum tumbuh? Itu aja dok, mohon dijawab. Terima kasih. Ya terima kasih pertanyaannya. Jadi pemberian makan itu tetap sesuai tekstur usia, tidak menunggu tumbuh gigi atau sudah tumbuh gigi. Justru gigi itu akan tumbuh jika mendapatkan stimulasi tekstur yang sesuai. Seringkali kenapa sih ada kan anak yang giginya ada yang belum tumbuh terlambat gitu ya, ada yang sudah tumbuh. Ya salah satu penyebabnya karena pemberian tekstur yang lambat. Jadi di atas setahun makanannya masih bubur terus gitu. Akhirnya giginya tidak terangsang untuk bertumbuh. Gitu. Jadi memang pemberian makanan tekstur itu selain untuk kebutuhan nutrisinya, itu juga untuk menstimulasi pertumbuhan gigi. Oke, dok. Iya. Berarti untuk pemberian makanannya tetap disesuaikan dengan usianya ya, dok ya? Tetap, ya. Oke, baik dok. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Mam Anastasia. Silakan untuk di open kameranya ya, atau nyalakan kameranya. Kita langsung ke mana nih yang sudah ada wajahnya terlihat? Mam Dinar, silakan Mam Dinar. Selamat malam, Dok. Malam, dari mana Mam Dinar? Saya dari Bandung. Maaf nggak bisa on sambil nyusuin soalnya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan, Mam. Iya, gini, masih menyambung sih tentang komposisi makanan tadi. Jadi kan memang secara pada umumnya kan ada komposisi 50% dan sebagainya, karbohidrat dan protein lemak. Nah, bagaimana dengan berat anak yang berlebih? Jadi anak saya ini nanti tanggal 4 September baru mau 5 bulan. Tapi beratnya udah nembus 10 kilo, udah 10,4 kilo. Tingginya memang mungkin sekitar 67 cm, saya belum ukur lagi. Nah, kondisi memang saya full ASI, DBF, jadi bukan gendut karena sufor gitu ya. Nah, komposisi apa yang terbaik? Mulai dari, katanya kan kalau misalnya anaknya berlebih mungkin bisa disesuaikan proteinnya, lemaknya, sebagainya. Baiknya gimana gitu untuk yang berat berlebih ini, apakah karbonya ya justru yang dikurangin, lemaknya dikurangin atau gimana. Nah, lalu terus untuk yang nanti kudapan juga gitu, apakah itu harus disiasati supaya berat anaknya juga tidak jadi obes gitu saat empasi. Terus selain itu kan memang kalau saat ini jam menyusui anak ini masih suka-suka dia ya, belum terjadwal gitu. Betul. Dia kadang mau sejam sekali, mau 2 jam sekali, nggak tahu karena itu dia jadi beratnya memang cepat naiknya, padahal lahirnya itu hanya 2,8 kilo dok. Turun ke 2,6 tapi tiap bulannya naik cepat gitu, sekitar 1,5 kilo. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Itu aja dok, terima kasih. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi ini kasusnya ASI eksklusif, tapi kelihatannya anaknya cenderung obes ya di bawah 6 bulan. Saya juga pernah menemui kasus-kasus seperti ini. Jadi biasanya kalau kasus obesitas pada anak di bawah 6 bulan dengan ASI eksklusif, sepanjang tidak ada masalah lain, biasanya kita tidak ada penanganan khusus gitu. Jadi tidak usah cemas gitu ya. Kenapa tidak usah cemas? Karena kan kembali lagi ASI yang terbaik ya. Memang komposisi ASI itu kalau diteliti ternyata kalorinya ada yang berbeda sedikit, ada yang tidak gitu ya. Nah kebetulan mungkin Ibu Dinar ini kalori ASI-nya cukup tinggi. Nah nanti biasanya setelah 6 bulan pada saat dia masuk MPASI, biasanya akan mulai menyesuaikan tuh berat badannya. Kenapa? Karena nanti MPASI masuk, ASI-nya mulai dikurangi, yang notabene ASI-nya ini kalorinya tinggi. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya apakah ada pemilihan MPASI khusus pada kasus seperti ini, untuk awal jawabannya tidak. Lakukan saja sesuai dengan aturan yang sesuai usia ini. Sama gitu ya kira-kira ya. Nanti jawabannya ada di pemantauan. Makanya 1 tahun pertama tidak bisa ditawar-menawar penimbangan berat badan
tinggi badan sama lingkar kepala harus tiap bulan. Jadi tidak boleh ditawar. Mau 2 bulan gimana dok? Ya tidak bisa ditawar sebetulnya idealnya. Karena dari situlah kita tahu apakah ini harus kita teruskan atau kita ubah atau kita lakukan hal lain. Jadi tetap berikan MPASI sesuai aturannya, nanti di usia 7 bulan kembali ditimbang. Begitu juga di 8 bulan kembali ditimbang dan seterusnya. Namun memang pada pemilihan snack bisa diakali. Ya salah satunya dengan diberikan snack yang kalorinya rendah. Kalau misalnya memang cenderung obes, misalnya tadi pure buah, itu kan cenderung kalorinya lebih rendah ya kan? Dibandingkan kita kasih biskuit misalnya. Gitu saja, Mams. Jadi yang penting pemantauan tadi ya. Dok, maaf, jadi secara kalori tetap aja sehari mungkin sekitar 200 kalori aja dulu ya. Disamakan aja pada umumnya gitu ya. Betul. Komposisi karbo juga tidak usah dikurangi, lemak nggak usah dikurangin, standar aja gitu ya. Iya, itu untuk awal ya. Untuk awal. Ya, nanti kita lihat pada evaluasi 1 bulan MPASI kan? Iya, karena sampai sekarang anak saya belum bisa tengkurap, tapi duduk dia cenderung malah suka gitu, makanya aduh nih kepikiran juga ntar makannya gimana. Nah, itu dia mungkin tipsnya 1 nih, Mams. Jadi kan kadang-kadang bayi ini kan kalau kalorinya tinggi dari ASI, kita berarti tingkatkan aktivitasnya. Jadi sering-sering ditengkurupkan, bukan menunggu dia tengkurup. Iya, sehari itu sekali sesi tummy time saya itu bisa 20-25 menit. Dia sudah kuat, 15-25 menit lah. Dan sehari itu bisa 3-4 kali. Sit up aja bisa, jadi sehari itu bisa 1 jam lebih ya totalnya, kadang 1,5 jam. Lalu untuk sit up sekali sesi bisa 15-20 kali. Sehari 3-4 kali. Jadi aktivitasnya juga cukup tinggi. Udah bagus gitu. ya. Karena saya kepikirannya belum bisa tengkurap. Duduk, malah dia lebih senang diajak sit up daripada suruh tengkurap sendiri gitu. Dia belum berdamai. Iya, enggak apa-apa. Saya juga punya pasien seperti itu. Nanti dia di atas 6 bulan dia menyesuaikan sendiri. Jadi yang penting pemantauannya itu. Oh iya, jadi jam menyusui dari sekarang nggak perlu diatur ya dok ya? Maksudnya ya, terkait yang adik gua tadi, istilah kan dokter tadi bilang ya istilah salah satu tips MPASI sukses ya harus on time ya ngasih jam makannya. Sedangkan kan saat ini masih berantakan banget, suka-suka dia menyusuin sejam sekali, 2 jam sekali gitu. Kan 6 bulan pertama. Apakah dari sekarang harus mulai dilatih gitu? Ya sebetulnya boleh saja karena prinsipnya kan memang menyusui semau bayi, ya kan? Tapi kalau sudah mendekati 5-6 bulan sebetulnya kadang-kadang juga kita bisa atur 2-3 jam sekali tidak ada masalah karena ini kan posisinya juga berat badannya tidak kurang kan? Iya, betul. Iya, jadi boleh baik, itu aja, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih dokter. Iya. Oke, tampaknya Mam Dinar benar-benar bersemangat sekali ya malam hari ini ya. Berdua. Terima kasih ya Mam. Selanjutnya atau Indomie. Silahkan ke Mam Jessica. Oke. Baiklah, itu ada yang untuk yang lain di unmute ya. Silahkan Mam Jessica. Ya, sebentar. Kita tunggu. Halo Mam Jessica. Terlalu antusias ini, jadi banyak yang langsung buka ini ya. Oke, di-unmute Mam, mic-nya Mam. Bisa atau Mimin mungkin bisa bantu untuk di-unmute untuk Mam Jessica. Ya, belum terdengar, Mam. Oke. Sambil untuk menunggu Mam Jessica menyalakan mic-nya, kita ke Mam Ira Dwita dulu. Silakan Mam Ira Dwita untuk di-unmute mic-nya. Halo? Ya. Untuk Mam Pia Syafira boleh di-unmute ya mic-nya ya. Oke, silakan. Mam Ira Dwita, oke ini aja, Mam Mutiara yang sudah hadir di sana, wajahnya sudah terlihat dengan hijab merahnya. Silakan Mam Mutiara. Selamat malam dokter. Selamat malam. Oke dokter, saya mau tanya, anak saya ini usianya besok tanggal 8 baru 4 bulan, jadi baru mau persiapan MPASI nih dok. Gitu. Kalau masih sekarang, 2 bulan lagi Mams? Iya, tapi harus belajar dari sekarang dok. Oke.
Terus berat badannya sekarang kan 6,8 ya dok ya, Iya. ASI eksklusif gitu. Yang mau saya tanyakan, nah pada saat sekarang ini kan anak saya ini dicuriganya memang alergi protein susu gitu dok. Nah tapi saya sudah diet protein susu dan turunannya dairy product, kok masih alergi. Kata dokternya berarti dicoba untuk ke kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan ternyata alergi juga, berarti ke telur. Nah, yang saya mau tanyakan nanti pada saat MPA, kan dokter bilang tadi paling tidak kan 6 bulan ya, berarti saya misalnya harus puasa. Dok, saya baru tahu anak saya itu alergi itu berarti kan di usia 2 bulan. Berarti puasa sampai anak saya usia 8 bulan berarti ya dok ya? Betul. Gitu. Nah, terus berarti pada saat memulai MPASI itu dok, misalnya anak saya ternyata bisa alergi kacang-kacangannya, berarti protein nabatinya kan ya dok, itu berarti juga misalnya dari turunan protein susu sapi maupun dari telur, itu kalau untuk protein hewani yang seperti daging sapi itu ada resiko untuk alergi juga atau gimana ya dok pemberiannya pada saat MPASI di awal gitu dok? Oke. Baik, jadi kalau misalnya anak dengan alergi protein susu sapi, kemungkinan alergi daging sapinya memang tidak 100%. Ada studi mengatakan kalau saya tidak salah sekitar 50-an, 60% kalau nggak salah ya. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau anak yang alergi protein susu sapi juga alergi daging sapinya. Tapi memang amannya memang dihindari. Lalu pilihannya apa kan gitu pertanyaannya kan? Iya dok. Nah, protein ya mungkin masih ada pilihan lain, misalnya hati ayam. Ya kan, hati ayam, daging ayam, ya proteinnya mungkin ada udang, ya kan, itu kan protein hewani juga yang mungkin menjadi pilihan. Cuman kembali lagi sebetulnya saya coba evaluasi kembali karena misalnya dia itu sudah dihindari protein susu kemudian reaksi alerginya masih ada, jangan-jangan dia nggak alergi protein susu. Ya kan, karena harusnya kalau dia alergi protein susu seharusnya begitu kita hindari protein susunya, gejalanya akan hilang. Gitu. Jadi itu harus dicoba dievaluasi kembali. Oh iya. Gitu. Untuk kita itu kan provokasi ya dok biasanya. Iya. Kalau kita kapan kita perlu melakukan tes alergi IgE kayak gitu dok? Ya sebetulnya kalau untuk bayi biasanya kan yang paling utama justru memang tes eliminasi provokasi untuk standar emasnya, baku emasnya gitu ya. Jadi untuk memastikannya harusnya tidak berlama-lama, biasanya 2 minggu. Misalnya nih kita curiga bayi ini alergi protein susu, maka ibu mulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan tidak boleh minum susu dan olahannya tadi, dairy milk ya. Selama 2 minggu dilihat. Setelah 2 minggu puasa, gejalanya berkurang atau menghilang tidak? Kalau menghilang, oke, di hari ke-15 coba makan lagi. Itu kan tes provokasi namanya. Begitu hari ke-15, 16 coba makan lagi, gejalanya memberat lagi nggak? Kalau memberat lagi baru positif. Baru setelah itu kita hilangkan selama 6 bulan ke depan. Kan positif nih alerginya. Oh iya, berarti ya belum berarti ya sekarang dok. Soalnya udah ya, sebulan. saya tidak tahu. Itu kan maksudnya kita harus pastikan dulu, jangan kita asal-asalan udah kayak 6 bulan kita puasa, padahal ini sudah pasti atau belum, itu menjadi tanda tanya juga nih kan gitu. Karena harus kita pastikan dulu, kita udah susah-susah puasa, padahal produknya enak semua tuh kan. Nah, ternyata bukan itu, kan rugi ya kan. Oke, baik gitu. Dokter. Terima kasih dokter, berarti nanti saya eliminasi lagi. Ya, coba dikonsultasikan dulu ke dokter anaknya yang waktu itu gitu. Terima kasih dokter. Iya. Oke, semangat untuk Mam Mutiara. Kita lanjutkan ke Mam Ira Dwita tadi ya. Silakan Mam Ira yang tadi sedang menyusui ya. Boleh di-unmute untuk mic-nya. Boleh langsung kasih pertanyaannya ke Dokter Joko. Silahkan. Oke, nggak apa-apa, nggak usah on cam Mam, karena lagi menyusui ya. Oke, belum ternyata ya. Mungkin lagi sibuk sekali menyusui. Silakan untuk ke Mam Jessica. Ini gimana? Apakah sudah bisa unmute? Udah bisa. Silakan, Mam. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Saya mau nanya, kan sekarang bayi saya umurnya baru 4 bulan 3 hari.
berat badannya sih sudah 8,2, tingginya 62 cm. Yang saya mau tanya itu saya kan sudah terapkan feeding rules itu dari pertama, saya ASI tapi ada campur formula. Ini kan baru 4 bulan kan? Iya, baru 4 bulan. Nah, cuman saya kan udah terapin feeding rules-nya, Dok. Kayak 2 jam sekali atau 3 jam sekali itu, Dok. Maksudnya jadwal menyusunya itu sudah bagus gitu. Cuman akhir-akhir ini udah sekitar 1 minggu dia suka nolak-nolak susu gitu, Dok. Jadi saya kan agak gimana ya, dalam tanda kutip saya paksa minum gitu, Dok. Yang saya mau tanya itu kalau begitu terus nanti apakah nanti waktu dia sudah MPASI dia bisa jadi GTM gitu, Dok. Maksudnya karena udah dari sekarang kita kayak maksa gitu kan, Dok. Jadinya takutnya dia kayak trauma gitu jadinya, Dok. Sekarang pertanyaannya saya jadi nanya nih. Kenapa dipaksa? Karena kan udah jamnya dia nyusu gitu, Dok. Saya khawatir dia jadi kurang gitu per harinya gitu, Dok, asupannya. Kalau kemarin-kemarin buku KIA-nya digambar nggak? Maksudnya grafik itunya Grafiknya, ya, Dok? ya. Biasanya setiap kali konsultasi ke dokter kan dihitungin itu grafiknya bagus, Dok. Cuman kan kemarin itu kan nggak ada masalah penolakan susu itu, Dok. Lancar-lancar. Kalau boleh tahu berat lahirnya berapa? 2,9. Sekarang beratnya sudah 8 kilo kan? Iya. Jadi kalau saya lihat sekilas, sebetulnya berat badan anak ibu ini sedikit berlebih justru. Kalau misalnya kita perhatikan juga grafiknya, mungkin nanti coba dilihat kembali grafiknya, itu kan kenaikan berat badan tiap bulan itu seyogianya kan mengikuti grafiknya. Jadi misalnya dia awalnya di grafik yang di tengah, maka seharusnya dia idealnya dia ngikutin yang grafik tengah terus naiknya gitu ya, kira-kira ya. Dia nggak boleh naiknya melenceng ke atas gitu. Iya. Nah, itu harus diperhatikan. Karena idealnya berat badan bayi usia 5 bulan itu adalah 2 kali berat badan lahir. Idealnya. Nah, ini kan usianya baru 4 bulan ya. Iya. Berat lahirnya tadi 2,8. Ya, betul ya? 2,9. Oh, 2,9 ya kan? Sekitar 3 kilo lah, ya nggak? Berarti harusnya di usia 5 bulan, idealnya berat badannya sekitar 6 kilo. Bayangkan sekarang usianya baru 4 bulan, tapi ya kan? Iya. Tapi berat badannya sudah 8 kilo. Benar ya? Iya. Secara sepintas kan agak berlebih, sehingga nanti perlu dievaluasi. Apakah satu, memang perlu diberikan susu formula? Kalau alasannya kurang. Kan gitu. Itu satu ya. 2, feeding rules itu adalah aturan makan. Istilah feeding rules itu adalah aturan makan untuk pemberian MPASI sebetulnya. Jadi bukan feeding rules saat 6 bulan pertama. Jadi kalau 6 bulan pertama namanya memang bukan feeding rules, namanya adalah 6 bulan kita hanya berikan makanan cair, dalam hal ini ASI atau susu semau bayi. Ya semau bayi loh ya, bukan kita paksa, semau bayi. Jadi kalau bayinya mau ya silakan, kalau bayinya tidak mau ya sudah. Gitu loh kan, semau bayi. Iya. Ya, baru setelah 6 bulan kita kenal istilah feeding rules. Salah satunya diatur jadwal makannya. Jadi karena ini usia baru 4 bulan, mungkin tidak tepat kalau kita bilang ini feeding rules. Tapi alangkah baiknya kita berikan makanan cair semau bayi, ya tentu tidak dipaksa, karena tentu kan prinsipnya tadi bayinya yang menentukan. Halo? Halo Bu, kedengaran saya? Dengar jelas, Dok. Oh ya, jadi kembali lagi, malah saran saya dengan kondisi tadi usia 4 bulan berat badannya sudah mencapai 8 kilo dengan posisi ASI plus susu formula, saran saya coba di stop saja susu formulanya agar beratnya lebih ideal. Kira-kira gitu. Berarti dikurangin volumenya juga ya, Dok? Iya, bahkan kalau dari saya stop saja karena beratnya sangat-sangat tinggi kenaikannya dengan tambahan susu loh ini ya. Beda dengan kasus tadi. Kalau kasus tadi kan memang beratnya berlebih, tapi kan dia sudah ASI eksklusif ya. Udah mau gimana lagi kan, memang ASI yang tunggal kan, tidak dia tambah juga. Ya sudah, kita tidak bisa diapa-apakan itu. Hanya bisa diatur tadi menyusuinya mungkin 2 jam 3 jam sekali aja, nggak usah terlalu sering kan gitu.
Tapi kan kalau kasus ini berat badannya juga berlebih, tapi posisinya sudah ASI plus sufor. Sehingga kita hilangkan saja salah satu. Oh iya. Ya kan? Gitu. Ya, terima kasih dok. Iya. Oke, baiklah kalau begitu satu penanya terakhir. Silahkan untuk Mam Berliani Eka. Silahkan di-unmute, Mam. Untuk mic-nya, silahkan. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Sambil menyusui nggak bisa on cam. Ya. Ini mau nanya, untuk saya namanya Berliani dari Jakarta Barat. Untuk baby saya usia 6 bulan 2 minggu. Alhamdulillah lancar MPASI-nya. Cuman yang ingin saya tanyakan mengenai pertumbuhan gigi, normalnya itu numbuhnya di usia berapa ya, Dok? Terus untuk masalah snack atau kudapan, ini kan masih awal-awal ya, 6 bulan 2 minggu gitu. Saya itu masih ngasihnya tuh yang pure buah, jadi nggak yang macam-macam yang lain gitu. Itu boleh nggak? Atau kira-kira boleh dikasih snack tambahan yang lain? Atau kayak biskuit gitu. Cuman masalahnya kalau yang kayak kasih biskuit atau apa takutnya kenyang. Jadi di saat MPASI dia malah nggak mau makan. Terus yang terakhir saya mau nanya nih, kan banyak di media sosial kayak TikTok terutama berseliweran mengenai tentang BLW. Saya lupa panjang BLW apa, tapi posisi ngasih makan ke anak itu dia makan sendiri. Nah, kan ini masih usia 6 bulan, itu kan emang harus disuapin. Kalau kayak dia respon untuk ambil sendiri-sendiri gitu, baiknya kita ajarin di usia keberapa ya, Dok? Makasih. Oke, saya coba jawab dulu ya yang bisa terjawab ya. Jadi masalah kudapan atau snack untuk bayi 6 bulan 2 minggu ya, sebetulnya prinsipnya tadi bebas karena prinsip snack juga bisa sebagai pengenalan sebuah jenis makanan. Jadi boleh pure buah boleh, biskuit boleh dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kembali lagi aturan pemberian jarak antar makan itu kan minimal 2-3 jam dengan makanan lainnya. Jadi tidak usah takut nanti kekenyangan, nanti kelaparan. Ya justru kan kita memberikan makan anak untuk melihat tanda lapar dan kenyang. Makanya toh kita memberikan makanannya itu juga ada jedanya, yaitu 2-3 jam. Karena waktu pengosongan lambung kurang lebih segitu. Sehingga harapannya sudah lapar dia kalau sudah intervalnya 2-3 jam tadi. Kira-kira gitu ya. Maaf dok, ini kira-kira anak saya ini kan udah dikasih porsi makan sesuai usianya. Nah kadang dia ini udah dikasih, terus minta nambah lagi, itu nggak apa-apa ya? Asal masih dalam durasi 30 menit tidak masalah. Kan durasi makan kan 30 menit tadi, ya kan Bu? Kalau nambah nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Asal tidak lebih dari 30 menit ya. Iya. Nanti pemantauannya di berat badan. Iya, apakah berlebih atau kurang kan gitu ya? Kemudian masalah gigi tumbuh ya. Normalnya memang gigi tumbuh itu adalah rentangnya antara usia 6 bulan sampai 18 bulan. Gitu. Jadi itu normalnya seperti itu, masih dalam rentang itu berarti normal gitu ya. Tidak ada masalah. Kemudian mengenai metode BLW atau baby led weaning, itu sebetulnya adalah metode dengan membiarkan anak makan sendiri dan itu bukan rekomendasi IDAI. Ya, jadi makanya tadi harus pintar-pintar memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang mungkin jadi mispersepsi. Nah, yang direkomendasikan IDAI cara pemberian makannya adalah dengan responsive feeding. Artinya kita tetap mendampingi anak makan dengan memperhatikan tanda lapar dan kenyang anak. Kenapa? Karena kan makan ini kan proses belajar. Kalau kita baru mengenalkan makanan, kita sudah baby led weaning, dia sendiri belum tahu tuh rasa lapar tuh gimana, rasa kenyang gimana. Yang ada dia nggak bisa bedakan antara permainan dengan makanan. Yang ada mainannya kan, makanan dipermainkan kan gitu kira-kira kan. Nah, jadi boleh saja memberikan finger food misalnya kepada anak saat makan, tapi tidak membiarkan anak makan finger food itu tanpa pengawasan. Makanan tetap kita yang mendampingi gitu. Sehingga makanan yang menu lengkap tadi tetap masuk sesuai dengan durasi 30 menit tadi. Seumpama dia makan sendiri, maksudnya mencoba untuk mengambil makanan sendiri, itu kita awasin sebagai orang tua itu tetap boleh ya?
Boleh, asal itu tadi itu kan hanya proses belajarnya. Tapi tujuan kita memasukkan makanan ini tetap dalam pendampingan kita. Jadi jangan kita berharap dia yang memasukkan makan sendiri sampai tuntas 30 menit gitu kalau di bawah 2 tahun ya. Rasanya itu sangat tidak bisa nanti mengejar berat badannya sesuai dengan seharusnya. Dok, kalau seumpama nih, ini kan saya belum nyoba praktek itu. Kalau seumpama saya sudah praktek dan mencoba untuk BLW, itu seumpama nanti di tengah-tengah BLW dia jadi GTM, terus kedepannya dia GTM, lebih baik diberhentikan aja ya, disuapin aja ya, Dok. BLW ini kan memang tidak direkomendasikan, Ibu. Jadi memang jangan dipraktekkan ya. Sorry. Jangan dipraktekkan karena ini memang tidak direkomendasikan. Prinsipnya tetap responsive feeding. Artinya tadi memperhatikan rasa lapar dan kenyang anak. Kita tetap memberikan makan selama 30 menit tanpa paksaan. Gitu. Oke, Dok. Iya. Terima kasih. Iya. Baiklah, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Mam ya. Dan tentunya malam hari ini, dokter bagaimana, apakah berasa ujian? Karena tampaknya ada lebih dari 15 pertanyaan tampaknya, Dok. Iya nih, saya diuji oleh ibu-ibu semua nih ya. Tapi sharing-sharing lah ini tepatnya ya. Oke, luar biasa. Terima kasih, dokter. Tapi malam hari ini, sebelum kita menutup perjumpaan kita malam hari ini, mungkin ada closing statement yang akan Dokter Joko berikan. Silahkan. Iya, melihat antusiasme dari Mamsam, saya juga semakin semangat ya sebetulnya jadinya memberikan edukasi ya, khususnya mengenai MPASI ini, karena mungkin banyak sebenarnya lika-liku secara teknis ya, tapi nggak apa-apa ya, kita semua belajar ya, baik anaknya maupun ibunya atau bapaknya itu sama-sama belajar sebetulnya dalam proses MPASI. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk saling sharing ya, bertanya ya, kemudian jangan juga gengsi gitu untuk mau menerapkan yang benar ya, gitu. Karena bagaimanapun nutrisi sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, gitu. Ingat 1000 hari pertama itu tidak akan terulang dan tidak bisa dibayar gantinya kalau sudah terlewat. Gitu. Jadi apapun harus kita berikan di 1000 hari pertama kehidupan anak agar nantinya anak kita menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari. Gitu mungkin ya closing statement saya. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan. Terima kasih untuk Dr. Joko Kurniawan, MSK Spesialis Anak, dan tentunya untuk Mams dan juga para peserta lainnya. Yang mau follow Instagram atau kepo-kepo informasi bisa di-follow Instagramnya Dr. Joko @jokokurniawan807. Kalau begitu terima kasih Dr. Joko untuk malam hari ini. Terima kasih sudah sharing-sharing bersama dengan semua. Sehat dan pastinya terus bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih dokter, kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Bye-bye dok.